بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan berkaitan dengan tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang merupakan fitrah umat manusia. Tidak ada manusia yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali orang yang sombong, orang yang congkak. Bahkan kaum musyrikun yang ada di zaman jahiliyah setipe seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka menetapkan adanya tauhid ar-rububiyah, namun mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita masuk pada halaman 30, keterangan dari Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, i'tiqadul musyrikin anna alihatahum yatawassaluna biha ilallah la anna takhluqu wa tarzuqu. Bentuk kesyirikan kaum musyrikin, masyarakat jahiliyah yang Nabi SAW diutus kepada mereka, di tengah-tengah mereka yang mereka berada pada kegelapan, kebodohan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyirikan mereka, bentuk keyakinan kaum musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya adalah i'tiqadul musyrikin anna alihatahum yatawassalu biha ilallah, bahwasannya sesembahan mereka tadi yutawassalu biha ilallah, dijadikan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. La annaha takhluqu wa tarzuqu, bukan keyakinan mereka bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka seperti Lata, Uzza, Manat, Na'ilah, Hubal dan yang lainnya, bukan mereka yakini bisa memberi rezeki, bisa mencipta, menghidupkan dan mematikan. Tidak seperti ini keyakinan Abu Jahal, tidak seperti ini keyakinan Abu Lahab dan kawan-kawannya. Tapi keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala yang ada di rumah mereka, berhala-berhala yang ada di kampung mereka, entah dia Wad, entah dia Ya'uth, Ya'uq, Nasr, itu semua mereka yakini bisa menjadi perantara, yutawassalu biha ilallah, dijadikan perantara mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Falam yakunil musyrikun ya'taqiduna anna alihatahum musyarikatun lillahi fil khalqi. Tidak ada kaum musyrikun di zaman dahulu meyakini bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka tersebut bersyirikat bersama Allah di dalam mencipta. Abu Lahab, Abu Jahal tidak ada meyakini
bahwasannya Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Nailah, sekian banyak, Wad, Suwa, Yaguth dan yang lainnya, tidak mereka yakini itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tidak. Juga tidak mereka yakini bisa memberi rezeki. Tidak mereka yakini bisa menurunkan hujan. Bal kanu ya'taqidun anna dzalika lillahi wahdah. Bahwasannya mereka, bahkan dulu kaum musyrikun di zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya ini tadi, meyakini bahwasannya menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, itu semua milik Allah wahdah. Hanya Allah semata yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka barang siapa di zaman sekarang yang meyakini bahwasanya di sana ada yang bisa mengatur alam semesta ini tadi, barang siapa yang meyakini bahwasanya langit dan bumi tidaklah tunduk, tidaklah tegak melainkan dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib, maka mereka adalah kufur, bahkan lebih kufur dibandingkan kaum musyrikin yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana keyakinan Rafidhah yang meyakini pada Ali ada unsur rububiyah, dan juga sebagaimana yang diyakini oleh Ghulatus Sufiyah yang mereka meyakini bahwasannya ada beberapa wali yang bisa mengatur alam semesta ini tadi. Ini keyakinan yang tidak diyakini oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Apalagi di belakangan sekarang muncul orang-orang yang bisa mengalihkan hujan, yang bisa menahan hujan dan yang lainnya. Ini semua keyakinan yang lebih parah, lebih kufur dibandingkan kekufuran Abu Jahal dan Abu Lahab. Difahami antum? Ya. Makanya kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, musyriku zamanina aghlad syirkan minal awwalin. Musyrikin di zaman kami, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aghlad syirkan, lebih parah syiriknya, lebih buruk kesyirikannya dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Kenapa? Dikarenakan orang-orang terdahulu mereka syiriknya dalam hal apa? Al-uluhiyah. Mereka tidak menyekutukan dalam hal rububiyah illal qalil, kecuali sedikit kalaupun ada. Namun mereka secara global musyrikun di zaman dahulu menetapkan rububiyah. Adapun musyrikun di zaman sekarang, mereka terjatuh kesyirikan mereka pada rububiyah, pada uluhiyah, pada al-asma wa sifat. Semuanya terjatuh. Na'udzubillah. Wa anna alihatahum yutawassalu biha ilallah. Bahwasannya keyakinan mereka, Tuhan-Tuhan mereka tersebut bisa mereka jadikan sesuatu untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuttakhadh syufa'a indallah. Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala tadi, dijadikan pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Itu keyakinan kaum musyrikun jahiliyah, ya. Bertawassul, ya, menjadikan syafaat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan nahnu mudznib, ya. Nahnu mudznibun, kami ini orang-orang yang banyak dosa, ya. Kalau kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat tipis dikabulkan. Maka solusinya, kata mereka, kita harus mencari perantara. Siapa perantaranya? Ini Lata. Lata dulu adalah orang yang soleh, suka membagi-bagikan makanan, membagikan roti di musim haji. Sebagian mereka ada yang bertawassul, ya, meminta syafaat kepada para nabi. Sebagian mereka meminta syafaat kepada malaikat. Sebagian mereka minta syafaat kepada orang saleh. Sebagian mereka minta syafaat kepada batu,
kepada kuburan dengan berbagai macam bentuk kesyirikan di kalangan mereka. Apa makna minta syafaat? Mereka minta kepada Tuhan atau berhala yang mereka sembah ini tadi agar bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di zaman sekarang dia mengatakan kepada Pak walinya atau Pak kiainya yang sudah meninggal dunia, sudah mati, dia mengatakan, Pak Yai, Pak Yai dulu kan orang sakti, 3 kali dilempari granat sama Belanda, tidak pernah meledak masjidnya Pak Kiai. Ya, nah. Pak Kiai dulu anti tembak, karomah Pak Kiai luar biasa. Tolonglah Pak Kiai sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya udah lama membujang ingin mencari jodoh. Dia minta seperti ini. Ya. Ini bentuk kesyirikan, namanya talabus syafa'ah min ghairillah, minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Inilah keyakinan yang dulu dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah ad-din al-khalis, agama yang murni tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan tandingan dari selain Allah berupa wali-wali yang mereka yakini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, kaum musyrikin dulu yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini berhala-berhala kami tidak menyembahnya, kami tidak beribadah kepadanya, melainkan kami cuma semata-mata agar berharap mereka bisa mendekatkan kami sebagai perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka. Keyakinan ini dinyatakan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal iya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ara'aitum, katakanlah ya Muhammad, ara'aitum, akhbiruni, kabarkan kepadaku wahai kaum musyrikin, syuraka'akum, tentang sekutu-sekutu kalian, tentang berhala-berhala kalian, alladzina tad'una min dunillah, yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Aruni, perlihatkan kepadaku, madza khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan di muka bumi. Ini Nabi Muhammad SAW ngajak kaum musyrikin berpikir. Hei Abu Jahal dan Abu Lahab, coba beritakan kepadaku, informasikan kepadaku tentang Tuhan-Tuhan kalian ini, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Nailah, dengan sekian banyak berhala kalian yang kalian mintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqu minal ard, tolong perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di muka bumi. Orang yang akalnya sehat pasti mikir dia, ya, pasti mikir apa sih yang bisa mereka ciptakan. Tidak ada. Mereka sendiri dicipta,
patung itu dibuat oleh mereka? Am lahum syirkun fis samawat? Ataukah mereka punya sekutu yang ada di langit? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu? Ataukah kami telah berikan kepada mereka kitab, kami telah berikan penjelasan kepada mereka, sebenarnya mereka sudah di atas bayyinah dari kitab tersebut. Bal iya'idum adh-dhalim bal iya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Bahkan tidaklah orang-orang zalim, sebagian mereka menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan apa? PHP, gururon. Guron itu namanya tipuan saja, ya. Kalau bahasa kerennya cuma PHP, ya, janji terus, ya, itu janji PHP. Orang yang pertama kali suka mem-PHP adalah kaum musyrikin dan berhala-berhalanya, ya. Itu semua kaum musyrikin kena prank oleh berhalanya. Mereka mengharap sama berhala tersebut bisa mengabulkan permohonan mereka, dalam keadaan berhala pun tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Wa qala ta'ala an musyriki Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum musyrikin Quraisy. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka musyrikin Quraisy kanu idza qila lahum la ilaha illallah, kalau mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, enggan, tidak mau mengucapkannya. Ya, diajak mengucapkan kalimat yang bisa membela mereka, yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, nanti di hari kiamat mereka tidak mau mengucapkannya. Justru mereka menimpali, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita dikarenakan ucapan seorang penyair yang gila ini? Lihat kejihnya, kotornya kaum musyrikin ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang lebih berat dibandingkan langit dan bumi beserta isinya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang disebutkan bahwasanya Musa alaihissalam meminta kepada Allah kalimatan aquluhunna, yang bisa aku ucapkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah, ucapkan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Lalu Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibaduka yaquluna kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, setiap hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab' wal ardina sab' wa amirahunna ghairi fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la malat bihinna kalimatu la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya 7 langit 7 bumi beserta isinya diletakkan di suatu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang sebelahnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan 7 langit 7 bumi beserta isinya tadi. Kalimat yang sangat agung, tidak mau mereka mengucapkannya dikarenakan mereka tahu makna dan konsekuensinya.
Kalau mereka mengucapkannya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Mereka tidak boleh meminta, tidak boleh menyembah, tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat bagi mereka, susah bagi mereka untuk meninggalkannya, sehingga mereka mengatakan, "A'inna latariku alihatina li syairin majnun?" Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini dikarenakan ucapan seorang yang penyair lagi gila ini tadi? Kelancangan yang kedua yang dilakukan kaum musyrikin, mereka mensifati Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai tukang syair, dalam keadaan dia bukan seorang penyair. Beliau juga disifati seorang yang majnun, juga bukan beliau seorang yang majnun. Lihatlah ayyuhal ikhwah thalabatul ilm, sifatnya kaum musyrikin, sifatnya orang-orang yang membangkang ahlul jahiliyah, suka mensifati ahlul ilmi, mensifati nabi, mensifati orang soleh, mensifati para ulama dengan sifat-sifat yang tidak ada pada mereka. Kadiban wa zuran, ya. Wa qala ta'ala anhum, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini tadi menjadi Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan, mustahil, aneh. Masa kita punya banyak Tuhan semuanya harus ditinggalkan dan kita harus nyembah yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Tidak terima mereka, ya, tidak terima. Itulah, kalau sudah bercokol dengan kesesatan beratus-ratus tahun, susah meninggalkannya, ikhwan, susah, ya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah mendapati nenek moyang kami di atas ajaran seperti ini, kami mau ngikut cuma ke ajaran nenek moyang kami saja. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maksiat, kesyirikan, penyimpangan sudah bercokol bertahun-tahun. Yang disebutkan oleh para ulama, setelah zamannya Nabi Isa sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW lebih kurang sekitar 600 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Masa fatrah kekosongan Nabi dalam keadaan dulu, ya, kalau dulu kullama halakan Nabi khalafahun Nabi, setiap ada nabi yang mati digantikan dengan nabi yang lain. Ketika nabi terakhir yaitu Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, Isa, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kosong bumi ini tadi dari nabi, tidak ada nabi sama sekali. Selama, kata para ulama, 600 tahun bercokol mereka dengan penyimpangan, kesesatan yang ada tadi. Sehingga wajar mereka apa? Tidak mau lagi ngikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam keadaan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran sesepuh mereka. Siapa sesepuh mereka? Musyrikin Mekah. Siapa sesepuhnya? Hah? Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Mereka adalah anak keturunan Ibrahim, anak keturunan Ismail. Iya apa tidak? Kan Nabi Muhammad kan keturunan Ismail. Nasabnya mereka ketemu kepada Ismail. Nenek moyang mereka adalah orang yang saleh. Nenek moyang mereka seorang nabi yang muwahhid. Nenek moyang mereka, kakek mereka adalah bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi dikarenakan kekosongan mereka dari bimbingan wahyu, jauh dari ilmu, ketika datang dari keturunan mereka sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak mau mengambilnya.
dalam keadaan Nabi kita Muhammad SAW cuman meneruskan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kalau mereka mau jujur, ikuti saja bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Difahami? Tapi sudah tertutup hatinya ya ikhwan. Inilah dampak buruknya kalau sudah dibangun di atas taklid, ta'assub az-zamim, ta'assub yang tercela, fanatisme golongan akan merusak, menutup dari kebenaran. Bisa diambil faedah bahwasanya seseorang kalau sudah bercokol dengan kemaksiatan, bercokol dengan penyimpangan, ya, sudah bergelimang bertahun-tahun dengan kesyirikan, kebid'ahan, maka ketika disampaikan kebenaran agak susah menerima. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat padanya. Maka tidak jarang ya, di sebagian orang pada masa tersebut ketika sudah masuk Islam ya, mengucapkan ucapan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran dan ditegur oleh Nabi SAW. Terjadi pada sebagian mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Buatkan kami ya Rasulullah pohon dhatu anwat untuk kami menggantung-gantungan pedang, untuk kami bertapa dan bersemedi sebagaimana kaum musyrikin punya dhatu anwat. Karena mereka hudatsa'u ahdin bil kufr, baru saja meninggalkan kekufuran. Nah, ini pentingnya antum. Makanya kepentingnya keistiqomahan, ya, penting berada di as-siratal mustaqim. Apabila tergelincir dari jalan tersebut susah untuk kembali. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas, min fawaidi taqririllahi ta'ala li tauhidir rububiyah, termasuk faedah penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap tauhid ar-rububiyah. Wa innama qarrarallahu ta'ala hadha tauhid, sesungguhnya Allah menetapkan, mengikrarkan tauhid ini li itsbatihi wa ta'kidihi, dalam rangka menetapkan dan menguatkannya, wal istidlali bihi ala wujubit tauhid fil uluhiyah, serta dalam rangka untuk berdalil dengan tauhid rububiyah akan wajibnya tauhid al-uluhiyah. Inilah yang disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga al-Imam Syekh al-Imam Asy-Syaukani atau As-San'ani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad, dan juga Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan dalam Fathul Majid. Mereka mengatakan tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah, wa tauhidal uluhiyah yatadamman tauhidar rububiyah wa tauhidal asma'i was sifat. Lihat kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, antum kalau mengkaji kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah, takrirat mereka sama. Ya benar, cuman beda lafaz saja. Walil istidlali bihi ala wujubi tauhid fil uluhiyah id inna tauhidar rububiyah yastalzim alla yu'bada illallah. Kata Syekh Abdul Salam, ada paket. Bab ini, ya, tauhid rububiyah itu dijadikan dalil untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Dikarenakan sesungguhnya tauhid rububiyah mengandung konsekuensi untuk tidaklah disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tauhid rububiyah itu konsekuensinya uluhiyah. Kalau antum betul-betul menetapkan rububiyah kepada Allah, maka konsekuensinya antum harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, antum mengatakan Allah pencipta, lebih layak antum menyembah kepada yang menciptakan antum dibandingkan antum menyembah kepada yang bukan menciptakan antum. Ya pada. Sekarang pertanyaannya, dalam membantu, contoh membantu orang tua yang membesarkan antum,
orang tua yang memberi antum makan, orang tua yang membiayai antum sekolah, semuanya orang tuanya antum memberikan banyak fasilitas kepada antum. Ada tetangga, ya, yang mana yang lebih layak antum bantu? Hah? Orang tua, dikarenakan banyak jasanya kepada antum dibandingkan tetangga. Iya apa enggak? Walaupun membantu tetangga juga perkara yang baik kan? Namun tatkala tidak mungkin bisa digabungkan, maka siapa yang harus didahulukan? Membantu orang tua. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, seluruhnya dipanggil. Umat manusia di sini baik orang Arab, baik non Arab, baik orang Indonesia, baik orang Amerika, orang Barat, seluruhnya yang namanya manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Dan ketika disebutkan lafaz an-nas di sini, tidak mencakup manusia seperti kita ini saja, namun mencakup juga kalangan jin. Ya, kalangan jin. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, jin dan manusia bersyirikat pada lafaz an-nas minan naus, dari lafaz an-naus ay kasratul harakah, itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syar'i, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri di dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, apa judulnya? Ithaful Uqul. Ithaful Uqul. Kata beliau, ada dalil yang menunjukkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kanan nas minal insi ya'buduna unasan minal jin. Dulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia ya'buduna unasan minal jin, menyembah unas, sekelompok manusia dari kalangan jin, ya. Nah, itu tadi difahami, ya. Yang nyambung, yang enggak antum simpen baik dulu, ya. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Antum perhatikan di sini di dalam Al-Qur'anul Karim, antum buka mulai dari Al-Fatihah sampai ayat-ayat yang berikutnya. Ayat pertama sekali yang menyebutkan fi'il amr adalah ayat ini. Perintah yang pertama kali dalam Al-Quran. Antum kalau buka Al-Quran, bolehlah antum cek dari Al-Fatihah sampai ayat ke-20, tidak akan antum temui fi'il amr kecuali pada ayat wa'budu rabbakum. Sehingga perkara pertama kali yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran menggunakan fi'il amr adalah perintah untuk bertauhid al-uluhiyah. Difahami? Dan larangan yang pertama kali menggunakan fi'il nahi adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau tidak percaya apa yang ana bilang, antum buktikan. Kalau memang ada fi'il amr selain ini, 20.000 untuk antum. Kalau ada fi'il nahi selain ini, selain fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, 20.000 untuk antum abid, jadi 40.000. Tapi tidak usah antum buktikan, sudah dibuktikan para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, anda cuma ngikut Ibnu Qayyim, ya, anda juga sama, tidak ngecek, anda ngikut Ibnu Qayyim, ya, itu tadi kata Ibnu Qayyim seperti itu. Terus gimana yang ihdinas siratal mustaqim? Itu kan fil amrnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kita kan, ihdina, ya benar, ya kan, ya Allah tunjukilah kami. Fil amr dari makhluk ke atas disebut apa namanya? Hah? Apa? Doa. Kalau dari bawah ke atas disebut doa. Kalau dari atas ke bawah disebut al-amr, gitu kan? Atau tolap, ya? Nah, seperti itu. Kemudian antum perhatikan di sini. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Menggunakan apa? Rabb rububiyah.
Allah SWT memerintahkan sembah tu Rabb kalian yang telah mengatur kalian, yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian. Kemudian disebutkan Rabb kalian itu adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dari ayat ini terdapat dalil bantahan kepada mereka-mereka yang berpemahaman komunis, syuyu'iyah, ilhadiyah, orang-orang yang menentang adanya pencipta, orang-orang yang tidak meyakini adanya pencipta di alam semesta. Ketahuilah bahwasanya mereka dulu tidak ada, kemudian ada. Siapa yang membuat ada? Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang masanya bagi umat manusia yang dulu mereka belum pernah disebut sama sekali, kemudian tiba-tiba ada disebut. Aiman, ya, tahun 90-an belum pernah tersebut-sebut nama Aiman yang seperti ini wajahnya, walaupun pernah ada Aiman Al-Zawahiri sebagai teroris yang terpenjara itu tadi, ya, anak buahnya Usama bin Laden pada perang Teluk, ya. Kalau Aiman ini insya Allah salafi kohin, istilahnya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ada faedah la'alla dalam Al-Quran, kalau dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya wajibah, pasti. Faham? Itu ma'ruf di buku-buku nahwu. Ma'ruf di buku-buku nahwu atau di kitab-kitab tafsir. Lafaz la'alla kalau dia berasal dari Allah, yang mengatakan la'alla itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya wajibah, pasti terjadi. Maksudnya apa? Kalau kalian menyembah Rabb kalian, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Makanya disebut la'allakum tuflihun. Kalau antum kerjakan yang sebelumnya, pasti kalian akan beruntung. La'allakum tattaqun. Kalau kalian kerjakan yang sebelumnya, pasti kalian akan bertakwa. Itu maksudnya. Ya. Kalau faedahnya tadi, kalau ini ana dapatnya dari Syekh Muhammad Umar Bazmul. Tapi itu ma'ruf di buku-buku, disebutkan di syarah usul tafsir, muqaddimah tafsir Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad Umar Bazmul itu punya syarah muqaddimah tafsir Ibnu Taimiyah, yang mufti Saudi Arabia itu loh. Nah, ana pernah belajar kitab itu di hadapan beliau langsung, ya, mufti Saudi Arabia itu. Walaupun gini-gini, kita belum pernah ke Yaman. Dulu dia pernah datang ke Indonesia sekali. Mufti Mekah itu, mufti Mekah, ya, itu pernah datang ke Indonesia sekali di tahun 2008. Beliau ngajar di Jogja, daurah. Ana waktu itu masih jadi santri seperti antum, ana hadir. Nah, itu tadi ada faedah dari beliau. Makanya ya antum yang masih mungkin pemula-pemula ini, ya mungkin antum hari ini maklumat-maklumat itu jangan antum anggap biasa. Mungkin antum masih fi bidayatit talab, tapi dengan berjalan sekian waktu, makanya jangan antum anggap faedah yang sudahlah nanti berulang, jangan. Kalau ana prinsip belajar talabul ilmi dulu, jangan ada gambaran belajar itu akan berulang. Belajarlah ketika antum belajar seakan-akan ini adalah pelajaran yang terakhir. Ya. Tapi kalau antum mikir, nanti ada, kalau tidak bisa program angkatan pertama ini, ngulang lagi angkatan kedua. Tidak paham angkatan kedua, angkatan ketiga. Tidak paham angkatan ketiga, keempat. Sampai 5 kali angkatan. Sampai asyik bisyik yudhkar, ada sebagian ikhwan yang belajar bahasa Arab ini, dari pertama kali ana mendirikan Darul Hadis, ya, ngontrak rumah di Talang Kelapo itu, yang muridnya waktu itu diantaranya Yandri, dia ikut belajar, pindah ke Saku, dia ikut belajar, bukan naik, masih mengulangi lagi, ya, terus kalau tidak salah buka lagi, belajar lagi, sudah kelar ya, dan generasi nasihin,
belajar lagi. Ada pelajaran tempat lain, belajar lagi. Ini namanya kalau anak pandang ya, ini orang tidak serius belajar. Ya. Makanya kalau belajar itu supaya jangan ngulang-ngulang, serius sih. Dengan berjalan waktu, hari ini antum mungkin masih pemula, hari esok antum naik. Tapi kalau antum dapat gini sebentar, hilang. Yang ini kawan ini tadi sudah bisa, nanti ada dibuka lagi. Contoh misalkan, siapa misalkan ini program tahfidzul Quran, antum belajar bahasa Arab, Reza. Ini angkatan antum ya, satu levelan sama Pak Aan, Dimas tadi. Nah, anak pesen sama antum ini, kalau antum terus bertahan, ya, terus bertahan, insya Allah antum akan mencapai pada tingkatnya. Tapi antum ngilang, Reza ngilang, nanti terus berjalan Pak Aan sama Dimas, kecuali kalau sama-sama ngilang, ya. Terus bertahan. Suatu saat Pak Aan sudah sampai pada tingkatan mufid, ya, bisa memberikan faedah. Antum ikut belajar, dibuka alat pelajaran. Dulu Pak Aan, pelajaran itu sama Pak Aan. Ngilang, muridnya Pak Aan lah jadi. Muridnya Pak Aan tadi Abid. Pak Aan lah sudah jadi guru besar ini tadi. Abid yang ngajar. Belajar sebulan, 2 bulan, ngilang. Abid ini udah bertahun-tahun, antum tadi lah jengkol mulai putih sama anaknya Abid. Nggak? Disitulah antum akan mengatakan, dua kiranya anak sabar seperti Pak Aan. Nah, seperti itu tadi. Anak ingat dulu ketika di Yaman, di Fiyush, ada kakek-kakek ikut belajar sama anak, duduk di kita. Antum dulu belajar di mana? Ana fi Dammaj. Ana adraktu zaman Syekh Mukbil katanya. Ana belajar di sejak zaman Syekh Mukbil. Diam ya, anak. Ya, anak tahu. Ini berarti belajarnya udah lama. Ternyata belajar sebentar, balik pulang kampung. Sejak sebulan 2 bulan belajar dia kan, pulang kampung bertahun-tahun. Kaget datang lagi. Mondok lagi, saya balik pulang kampung bertahun-tahun, terus datang lagi, ya wajar tidak jadi, ya enggak? Bahkan ada sebagian itu, yang dulu di Fiyush, yang belajar di Fiyush itu dulunya kawannya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman jadi Syekh, dianya jangankan jadi Syekh, ya, masih belajar sama cucu muridnya Syekh Abdurrahman kalau mau digambarkan seperti itu. Sebabnya apa? Ternyata itu tadi sebabnya. Belajar ngilang. Nah, makanya kata para ulama mengatakan apa? Man sabata nabata. Siapa yang tetap, maka dia tumbuh. Itu tadi. Kalau istilah kita di Yaman dulu, jangan suka pindah-pindah. Hubbul intiqal min alamatil qonyon. Ya. Hubbul intiqal, suka pindah-pindah, min alamat mati konyol. Itu tadi, termasuk tanda mati konyol. Kemudian wa qala ta'ala dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dzalikumullah, itu adalah Allah Rabb kalian. Lahul mulk, milik Allah lah kekuasaan kerajaan di langit dan bumi ini tadi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Fa anna tusrafun. Terus kenapa kok kalian bisa terpalingkan dari beribadah kepada Allah? Ya enggak? Allah SWT bertanya. Allah adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi kok aneh, ngapa kalian malah menyembah kepada selain Allah? Ya enggak? Wa qala ta'ala falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah rabb hadzal bait, Rabb Ka'bah.
diingatkan, wahai kaum musyrikin, li'ilafi Quraisy, hei kaum musyrikin, kalian yang suka rehla di musim syita was-saif, rehla di musim panas, musim dingin. Kalau kalian ke musim panas kemana? Kalau musim panas mereka ke negeri Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Itu kaum musyrikin Quraisy, suka dagang. Kalau di Arab lagi musimnya panas, mereka ke Syam. Kalau di Arab lagi musim dingin, mereka ke Yaman. Kalau musim panas ke Yaman, mau teler, tambah panas, itu tadi. Ya enggak? Mereka ke musim panas ke negeri Syam, musim dingin ke Yaman untuk dagang, keliling. Ya. Dikasih tahu oleh Allah SWT, wahai kaum musyrikin, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah. Mereka tahu yang pemilik Ka'bah itu adalah Allah SWT. Terbukti ketika Abdul Muttalib ontanya dirampas-rampas oleh Abraha dengan pasukan gajahnya. Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, datang dari negeri Yaman, dari kota Son'a. Ya, dia buat gereja di Son'a itu, sekarang jadi tempat sampah. Nah, mereka datang dari Yaman, dari Son'a menuju Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang besar-besar. Mereka melewati gerombolan onta, dirampasnya lah onta tersebut. Ternyata onta tersebut miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Lalu datang Abdul Muttalib, wahai Abraha, ngapa kau ngerampas ontaku? Kata Abraha, ngapa kau ke sini? Nak melindungi Ka'bah apa? Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, aku pemilik onta. Aku datang ke sini ingin mengambil onta tersebut. Wa ammal Ka'bah falahar rabbu. Adapun Ka'bah dia punya Rabb tersendiri. Itu urusannya urusan antum dengan pemilik Ka'bah, bukan urusan dengan ana. Urusan inti sama ana, balikkan ontaku. Kata Abraha, sudah ambillah onta. Ya, yang penting antum jangan halangi kami nak menghancurkan Ka'bah. Ana tidak ngalangi, karena Ka'bah punya pemilik tersendiri. Kata Abdul Muttalib. Jadi kaum musyrikin zaman dahulu mereka tahu kalau Ka'bah itu punya pemilik. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diingatkan lagi, alladzi at'amahum min ju'. Rabbu hadzal bait ini, ya, pemilik Ka'bah, yaitu Allah SWT, adalah yang memberi kalian makan tatkala kalian lapar, ya, wa amanahu min khauf, dan yang memberikan rasa aman dari rasa takut. Perjalanan jauh dari Mekah negeri Syam, dari Mekah menuju Yaman, aman perjalanan, tidak ada begal sama sekali. Siapa yang memberikan keamanan ketika itu? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum wa raziquhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia semata yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa hadza mimma la yashukkuna fi. Ini adalah perkara yang tidak mereka ragukan padanya. Wa ja'ala dzalika hujjatan 'alaihim fi wujubi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah. Dan Allah jadikan hal tersebut, rububiyah, penetapan rububiyah, dijadikan oleh Allah hujjah bagi mereka, alasan untuk mereka, hujjah bagi Allah untuk membantah mereka dan menekan mereka agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah semata. Difahami? Ini tadi namanya apa? Berhujjah dengan tauhid rububiyah untuk menekan kaum musyrikin agar bertauhid al-uluhiyah. Ini juga yang disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.